tentang perjalanan fitnah ini secara ringkas, di mana tadi sudah kita sampaikan bahwa ketika datang perintah dari Syekhuna Abdullah Al-Bukhari untuk menyebarkan audio beliau, mereka asyatidah bukannya menyebarkan audio tersebut, akan tetapi justru mereka mengeluarkan kembali bimbingan versi mereka. Kemudian sampai pun ketika itu sudah disebar di channel resmi Syekh Abdullah Al-Bukhari, mereka juga belum menyebarkan, sampai akhirnya mereka menyebarkan di grup-grup WhatsApp Salafi Indonesia yang masih dalam bentuk bahasa Arab tanpa adanya keterangan apapun. Nah, itu yang mereka lakukan. Jadi di grup WSI ya, Salafi Indonesia yang 1, 2, 3, 4 ya, itu disebarkan intinya begitu saja, tanpa ada judul, keterangan dan apapun. Sedangkan kita tahu semua bahwa WhatsApp Salafi Indonesia ataupun channelnya itu banyak yang mengikuti, mayoritas adalah orang-orang ikhwan salafiyin yang tidak paham bahasa Arab. Karena kalau tidak salah di channelnya saja sampai 60 ribuan ya pelanggannya. Nah, ya. Sampai berikutnya ya, perjalanan terus berlalu sampai akhirnya muncullah berikutnya sebuah kesepakatan ya, yaitu yang dinamakan dengan bayan iltizam, kesepakatan untuk berdamai. Nah, ya, iltizam artinya komitmen, sebuah keterangan tentang komitmen masing-masing pihak untuk kembali bersatu, kembali berukhuwah dan kembali bersaudara, saling memaafkan dan berjalan bersama lagi seperti dahulu. Nah, ya, yang mana hal itu disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, ya, pada tanggal 10 Muharram 19 Agustus 2021. Nah, ya, 19 Agustus 2021, 10 Muharram 1443. Nah, ya, yang di situ asatidzah Ustaz Muhammad Sewet, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Usamah Mahri, Ustaz Syafruddin, Ustaz Abdul Jabbar, Ustaz Afiquddin, Ustaz Qamar. Dan dari pihak asatidzah Jember, Naam, Ustaz Luqman, Ustaz Ruwaifi, Ustaz Ahmad Alfian. Nah, ya, dan ada catatan di bawah, bayan ini telah dibaca dan disetujui penyebarannya oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Nah, ya, jadi para asatidzah dari Jember justru juga menyebarkan bayan iltizam tersebut. Kemudian juga menghimbau salafin ya untuk juga mengamalkan daripada isi dari bayan iltizam ya, sehingga setelah itu naam ya, di channel Manhajul Anbiya ya, para asatidzah juga menyampaikan hasungan kepada salafiyin ya untuk semakin serius di dalam melaksanakan ya isi dan poin-poin daripada bayan iltizam. Nah, ya, itu adalah kesepakatan yang cukup panjang prosesnya ya di Madinah. Jadi para asatidzah mengirimkan data dan poin-poin kepada Syekhuna Abdullah Al-Bukhari. Demikian pula Syekh Abdullah Al-Bukhari memberikan kesempatan kepada Ustaz Luqman dan yang bersama beliau untuk membaca poin-poin tersebut dan memberikan usulan, yang sampai akhirnya diberikan usulan. Jadi semua itu adalah kesepakatan mereka.
Nah, yang akhirnya dikeluarkan yang isinya sangat bagus. Nah, isinya sangat bagus, saya bacakan sebagai sebuah ya faedah. Yang pertama, meninggalkan sebab-sebab perpecahan. Nah, yang kedua, ajakan untuk bersaudara dan membuka lembaran baru, mengulurkan tangan untuk ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk fokus dalam tarbiyah dan dakwah. Kemudian yang keempat, channel-channel majhul dan yang selainnya yang membicarakan fitnah dan berbantah-bantahan tentang fitnah untuk menghentikan, menghapus dan menutupnya. Ya, sejak awal hingga akhir kami berlepas diri dari seluruh channel-channel tersebut. Nah, itu yang kelima, kami juga menasihatkan kembali kepada seluruh media dan medsos secara umum ya, untuk tidak membicarakan, memprovokasi dan membahas perselisihan yang terjadi. Kemudian yang keenam, kami berkomitmen dengan apa-apa yang telah dinasihatkan kepada kami oleh oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari kepada salafiyin dalam sautiyah beliau, dan juga kami berpegang teguh dan berkomitmen dengan wasaya ulama pada tanggal 10 Rajab. Nah, bagi pihak yang tidak melaksanakan hal tersebut, maka ia bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari perbuatannya. Nah, jadi ini bayan iltijam yang sebenarnya selesai. Nah, ya sudah ada kesepakatan, perjanjian damai yang masing-masing pihak harus berkomitmen. Tetapi ternyata hal itu hanya seperti apa namanya? Ya, kendaraan yang lewat. Nah, tidak ada asarnya, tidak ada bekas dan pengaruhnya. Ma'al asaf. Ya. Yang kemudian ya akhirnya berlalu dan fitnah semakin besar, yang akhirnya alhamdulillah bifadlillah na'am terjadilah daurah al-Imam Al-Muzani na'am di Ma'had Minhajul Athar ya pada tanggal 22 sampai 30 Muharram atau 20 sampai 28 Agustus 2022, yang kemudian di situ terjadi jalsah di Villa Firdaus yang tadi saya sebutkan, yang di situ terjadi kesepakatan mentahdir channel majhul dan saling berziarah. Ya, yang akhirnya baru disitulah mereka secara masif mau menyebarkan apa? Audio Syekh Abdullah Al-Bukhari dengan penjelasan ya bahasa Arabnya. Nah, tetapi juga mereka belum menyebarkan terjemahannya sampai ditegur oleh Syekhuna Arafat hafizahullah taala. Jadi terjemahannya menyusul setelah 2 hari. Nah, ya. Dan kemudian di situ juga ditulis sebuah hasungan dan himbauan dan kalimat syukur oleh Asyatidah Jember. Lagi-lagi dari mereka lagi yang menyambut ya jalsah tersebut. Nah, kemudian juga menghasung salafiyin ya untuk melaksanakan isi daripada hasil jalsah Villa Firdaus Jember tersebut. Nah, ya di sini disebutkan tertanggal ya 1 Safar bertepatan dengan 29 Agustus, sehari setelah jalsah. Nah, ya, karena jalsah tersebut atau 2 hari setelah jalsah dilaksanakan pada tanggal 28 Muharram 1444 atau 26 Agustus 2022. Nah, ya, dan disitulah para asatidah di majelis tersebut Syekhuna Arafat meminta sekarang sebarkan. Kalau kalian meminta supaya saya sebutkan kepada salafiyin bahwasanya al-asatidah ma'al ulama al-an unsyuru. Saya sampai cerita, nah Komar Muhammad Sewet begitu nyebarkan. Saya ditanya, "Khalas, nasyar?" Begitu kata Syekh Afifuddin, "Nasyar?" Na'am ya Syekh. Disebarkan satu persatu. Ustaz Usama, Ustaz Komar, Ustaz Muhammad Sewet. Nah, antum bisa lihat.
Nah, tetapi yang anehnya di channel Temanggung sekarang sudah dihapus lagi. Nah, tidak ada lagi itu. Nah, wallahu alam apa sebabnya, karena mungkin adminnya mengigau atau bagaimana terhapus, wallahu alam, atau karena sebab yang lain. Nah, jadi disitulah ya mereka menyebar, dan 2 hari berikutnya Asatidzah Jember menyebarkan, memposting kalimat terima kasih, ya syukur, kalimat syukur. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Asatidzah atas upaya mereka datang ke kota Jember untuk melakukan pertemuan dan mendiskusikan permasalahan dakwah, walaupun hakikatnya seperti yang tadi Ana sampaikan. Pertemuan dilaksanakan pada hari Jumat 28 Muharram dalam kurung 26 Agustus, bertempat di sebuah homestay di luar ma'had. Alhamdulillah merupakan pertemuan yang baik di bawah arahan para masyayikh. Kami berharap semoga diberkahi oleh Allah para asatidzah tersebut, Ustaz Muhammad Sewet, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Usama, Ustaz Fauzan, Ustaz Muhammad Afifuddin, Ustaz Abdul Jabbar, Ustaz Komar, dan Ustaz Syafruddin. Ada juga Abdul Hakam dan Abdul Mu'ti. Nah, ya, tapi nggak disebut di sini. Nah, di antara yang kami sepakati dalam pertemuan tersebut adalah upaya untuk saling berziarah. Nah ini, dan mentahdzir channel-channel fitnah yang selalu menyalakan api fitnah di tengah salafiyin dan mengadu domba antar sesama mereka. Kami memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar menyatukan kami dan mereka serta segenap salafiyin di atas kebenaran seperti sedia kala, dan menjadikan kita semua saling mencintai karenanya. Tertanda Luqman bin Muhammad Ba'abduh, Ruwaifi bin Sulaimi, Abu Amr Ahmad Alfian, Abu Sa'id Hamzah, dan segenap asatidzah Ma'at Minhajul Athar. Nah, jadi kalimat syukur, apresiasi. Nah, ya, justru mereka yang lebih banyak menyebarkan hasil ijtima' tersebut, hasil pertemuan tersebut. Nah, setelah ini disebar, justru muncullah statement Ustaz Afifuddin. Nah, ya, di mana beliau mengatakan bahwa poin daripada saling berziarah itu tidak ada pada ya pertemuan di Jember tersebut. Nah, di Villa Firdaus tersebut. Nah, ya. Jadi afan jiddan, terpaksa ana sampaikan kalimat upaya saling berziarah tidak ada pada jalsah. Itu disampaikan oleh beliau di grup alumni ya Tulab al-Bayyinah yang ada ratusan dai di situ atau puluhan, wallahu alam, karena ana tidak masuk di grup tersebut. Nah, sampai akhirnya terdengar oleh Syekh Arafat, langsung dihubungi langsung. Ittaqillah, bisanya beliau bilang seperti itu, padahal jelas-jelas. Yang sampai akhirnya tidak lama, beliau posting lagi di grup Tulab al-Bayyinah, bismillah, pernyataan di atas ana cabut, dan diharapkan kepada siapa saja yang posting untuk menghapus dan mencabutnya. Nah, antum lihat ya ikhwah, tala'ub, ya, permainan. Nah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Nah, ya. Jadi setelah itu selesai, dan mereka sudah sepakat juga bahwa jalsah di Villa Firdaus itu akan dilanjutkan dengan jalsah di Madinah. Nah, ya, tadi di tanggal 28 Muharram ya, ataupun 26 Agustus ya, itu terjadi jalsah tersebut, yang mana mereka sudah sepakat dengan Syekh Arafat bahwa akan dilanjutkan di mana? Nah, ya, di Madinah, yang akhirnya betul, terjadilah jalsah Madinah, ya, walaupun dengan segala macam cerita dan ya segala macam
kejadian-kejadian. Al-muhim terjadi jalsah Madinah. Yang perlu ana tegaskan di sini bahwa di jalsah Madinah terjadi banyak perbincangan, ya, dan mereka juga menyampaikan hujah-hujah mereka lagi yang semuanya hujah tersebut dibantah oleh Syekh. Nah, dan tidak dianggap oleh Syekh sebagai sebuah alasan untuk berpecah ataupun untuk menjatuhkan ataupun untuk mentahdir. Nah, kemudian terjadilah kesepakatan yang sangat penting di jalsah Madinah itu, ya, isinya 2 poin kesepakatan tersebut, yaitu adanya tazawur, saling berziarah. Nah, kemudian setelah itu mengadakan muhadarah musytarakah, muhadarah bersama-sama. Seluruh asatidzah yang hadir di jalsah Madinah diminta oleh Syekh untuk mengadakan muhadarah bersama-sama, sampai Syekh juga ikut menentukan tempatnya, yaitu disepakati akhirnya di Jogja, karena ada di tengah-tengah sehingga tidak menyulitkan sebagian pihak dan memberatkan. Nah, sejak masih di Madinah, ketika kami, ya, saya dan Ustaz Lukman, nah, hafizahullah, dan Syekh Arafat pulang dari majelisnya Syekh, nah, Ustaz Lukman langsung ajak ngobrol ana. Sudah punya rencana insyaallah, langsung dari situ bikin planning. Nanti begitu tiba di Indonesia, tidak lama insyaallah ana akan, ya, mengunjungi beberapa asatidzah yang dekat. Nah, ya, dan tidak terlalu jauh, yang kira-kira mudah untuk dikunjungi. Nah, beliau tentukan Ustaz Fauzan, kemudian juga Ustaz Komar, karena dekat dengan Jogja. Nah, ya, seperti itu, sehingga beliau berusaha menghubungi, nah, asatidzah, termasuk Ustaz Syafruddin. Al-muhim, alhamdulillah terjadilah ziarah ke tempat Ustaz Fauzan, dan kebetulan ana juga sudah ke Indonesia ketika itu. Nah, dan ana ikut. Ana ditelepon oleh Ustaz Lukman, ya, kemudian, ya, akhirnya ana ikut di jalsah ziarah beliau ke Pendem Sragen, ke ma'hadnya Al-Ustaz Fauzan hafizahullah, dan beberapa asatidzah juga hadir di situ, dan beliau sangat ramah. Nah, terjadi perbincangan yang baik, dan beliau juga menjamu kami, memuliakan kami, bahkan mengajak kami untuk makan di luar dan sebagainya. Nah, ya, dan sudah cukup baik dan cair suasana. Nah, kemudian setelah itu Ustaz Lukman, karena ada kepentingan, beliau melanjutkan ziarah beliau ke Jogja. Nah, dan disitulah mulai beliau kesulitan untuk menghubungi asatidzah. Tentu ceritakan. Nah, ditelepon sulit, nggak diangkat, dan seterusnya. Para asatidzah yang lain juga demikian. Nanti beliau lebih tepat untuk antum dengar dari beliau langsung. Nah, al-muhim, ya, kesimpulannya ternyata yang hadir di Jogja untuk muhadarah musytarakah, yang mana Syekhuna Abdullah Al-Bukhari sudah berjanji. Nah, kalau kalian sudah berkumpul di Jogja dan kalian adakan muhadarah bersama-sama, ya, maka saya akan ikut bicara. Nah, insyaallah nanti ana akan kasih muhadarah atau kalimah, nah, untuk salafiyin sebagai sebuah apresiasi dan sambutan dari beliau terhadap, ya, komitmen mereka untuk melaksanakan apa? Kesepakatan jalsah Madinah. Perhatikan, ini bukan bimbingan, ya. Ini lebih dari sekedar bimbingan beliau, dan telah disepakati oleh mereka. Nah, ya, jadi sudah disepakati oleh semua pihak. Tetapi ternyata yang hadir cuma beberapa asatidzah, dan yang muhadarah hanya Ustaz Muhammad As-Sawed. Nah, di mana pada muhadarah tersebut, nah, ya, Syekh Muhammad As-Sawed bukannya menyampaikan nasihat-nasihat masyayikh, wasaya ulama, audionya Syekh Bukhari, malah justru apa? Nah, menyampaikan faidah tentang ukhuwah, menukil, nah, dari kitab, nah, ya,
karangan salah seorang syekh, Naam Abu Abdullah, Naam Faisal Al-Hashidi, yang mana dia ini adalah pengikutnya Muhammad Al-Imam di Ma'bar, ma'al asaf. Nah, dan ini sudah ditanyakan kepada Syekh Salah Ibn Futaini Kentush rahimahullahu taala. Nah, ya, di mana beliau mengatakan bahwa ya kitab miliknya ini tidak sepantasnya untuk dibaca dan didengar sampai dia meninggalkan rombongan dan kelompoknya di dalam kebatilan mereka, di mana mereka, Faisal Al-Hashidi ini betul-betul bersama Muhammad Al-Imam dan mendukung mereka dalam mengadakan surat perjanjian buruk yang ditandatangani oleh mereka bersama Syiah Ar-Rafidhah Al-Houthi Al-Hawadah. Sehingga di situ akhirnya Syekh Abdullah Al-Bukhari pun tidak jadi karena tidak terlaksana. Kesepakatan tersebut tidak terlaksana sebagaimana yang terjadi di Jalsah Madinah. Ya. Dan juga apalagi kalau kita berbicara tentang isi daripada Jalsah Madinah, banyak hal yang beliau tegaskan yang sudah antum dengar. Bahkan juga Syekh menyinggung bahwasanya mereka asatidah. Syekh Arafat menyampaikan kepada Syekhuna Abdullah Al-Bukhari Al-Asatidah, mereka juga mencela ada bukti sautiyah audio bahwasanya mereka asatidah mencela Luqman, ya Syekh. Apakah wajib untuk rujuk dari celaan-celaan tersebut sebagaimana Luqman juga telah rujuk dari celaannya, kan begitu? Yajibu alaihim an yarji'u anha, kata Syekh, wajib mereka untuk rujuk dari semua celaan-celaan tersebut. Tapi mana? Tidak ada sama sekali sampai saat ini. Kemudian juga Syekh Abdullah Al-Bukhari masih tidak berhenti untuk berupaya. Berupaya untuk mengajak dan membimbing mereka supaya kembali kepada jalan yang benar dan bimbingan beliau hafizahullahu taala yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Datanglah daurah Imam Al-Muzani yang kedua, beliau berpesan kepada Syekh Abdul Ghani, Syekhuna Abdul Ghani Al-Jazairi, Abdul Ghani Ausad hafizahullahu taala, untuk kembali duduk bersama mereka, menengahi mereka. Akhirnya kami berusaha menghubungi para asatidzah. Saya menghubungi Ustaz Afifuddin, Ustaz Musa menghubungi Ustaz Qamar. La harakah wala sukun wala jawab wala kalam wala salam. Tidak ada respon sama sekali, tidak ada pergerakan, tidak ada jawaban, tidak ada respon, menjawab salam juga tidak. Sampai akhirnya itu sampai kepada Syekh, dan ternyata secara ringkasnya kita langsung sampaikan momen terakhir mereka asatidzah mengadakan rihlah thayyibah. Kemudian mereka bertemu dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari secara bersamaan. Kemudian juga ada pertemuan lagi beberapa orang asatidzah saja dengan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Kemudian mereka menyampaikan poin-poin yang baru. Menyampaikan poin-poin yang baru tentang Ustadz Luqman dan yang bersama beliau, terkhusus tentang Ustadz Luqman. Yang akhirnya Syekh berusaha untuk menyatukan mereka lagi. Perhatikan. Jadi poin-poin yang baru tersebut tidak diterima oleh Syekh secara langsung. Tetapi Syekh meminta supaya semua catatan-catatan itu dibahas. Dibahas dengan Ustadz Luqman.
Nah, jadi ini jangan sampai salah paham. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Syekh sudah memvonis, Syekh sudah menganggap Ustaz Luqman begini dan begitu, sama sekali tidak ada. Nah, makanya Syekh mengirim sebuah nasihat audio yang memang Syekh berpesan kepada asatidzah, yaitu Ustaz Qamar, Ustaz Usama, dan ada Abdul Mu'ti. Nah, tetapi Ustaz Qamar yang dipesannya oleh Syekh untuk menyampaikan ke Ustaz Luqman. Nah, ya. Yang mana wasiat dari Syekh supaya nasihat tersebut didengarkan bersama ketika mereka sudah berkumpul dengan asatidzah, ya, yang telah ditentukan namanya satu persatu oleh Syekh. Nah, ya, jadi ketika itu Syekh meminta dari pihak asatidzah ditunjuk Ustaz Usama, kemudian Ustaz Qamar, kemudian Abdul Mu'ti. Nah, itu yang menghubungi Ustaz Jember, yaitu Ustaz Qamar sendiri menghubungi Ustaz Ruwaifi, menyampaikan amanahnya Syekh. Kemudian Syekh menunjuk dari pihak asatidzah Jember Ustaz Luqman dan Ustaz Ruwaifi dan ana. Nah, ya sudah, akhirnya diskusi penentuan waktu akhirnya disepakati. Nah, ya. Jadi nasihat itu apa? Nasihat yang didengarkan bersama, untuk menyampaikan, supaya beliau menyampaikan kepada Ustaz Luqman dan didengarkan bersama. Tidak ada sama sekali itu khusus untuk Ustaz Luqman. Karena memang ternyata setelah nasihat itu diputar, isinya adalah nasihat dan wasiat dan bimbingan untuk semua, bahkan semua salafiyin, tidak jauh-jauh beda isinya. Poin umumnya sama, ukhuwah, bersatu, seperti yang sudah-sudah. Nah, ya, dan beliau menyebut dalam nasihat tersebut secara rinci nama masing-masing. Nah, ya, nama beberapa orang yang di situ menunjukkan bahwa berarti nasihat itu bukan khusus untuk Ustaz Luqman. Persis sebagaimana beliau menasihati Ustaz Luqman, beliau juga menasihati asatidzah dan menasihati salafiyin. Nah, ya, dan pesan yang terpenting di situ adalah kenapa Syekhuna Abdullah Al-Bukhari meminta pertemuan tersebut diadakan. Walaupun seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, Jember Ma'had Minhajul Athar itu apa? Zona merah. Nah, dianggap oleh sebagian orang. Tapi mau tidak mau mereka harus masuk karena itu pesannya Syekh. Dan kita sudah mempersiapkan sebagai tuan rumah yang akan didatangi oleh tamu, Rumbes itu tempat masyayikh menginap. Disitulah diadakan pertemuan, dan 3 kamar yang dipakai untuk menginap 3 masyayikh disiapkan untuk mereka. Di lantai 2 ada 2 kamar, di lantai 1 ada 1 kamar. Nah, ya. Dan juga ikhwah sudah sangat senang. Sudah belanja panitia di divisi konsumsi. Pokoknya ini siap 2-3 hari sudah siap kita. Nah, karena memang itu yang kita harapkan. Jadi semua masalah dibahas bersama. Dan memang betul-betul kita sudah siapkan. Kami sudah siapkan. Nah, kita akan mendengar dengan baik apa yang menjadi kritikan mereka. Kita diskusikan tentang kebenaran kritikan tersebut. Kita selesaikan bersama. Nanti kalau tidak selesai, kita bersama-sama ke masyayikh, kan begitu. Seharusnya dari awal kan begitu. Nah, kemudian terjadilah jalsah tersebut. Naam, jalsah Jember tersebut. Kemudian, naam, barakallahu fikum, ternyata
nah, ma'al asaf asyadid, sangat-sangat disayangkan belum 1 jam asatidzah sudah pamit. Nah, jadi kita belum ada sama sekali kita keluarkan, kan sama-sama. Kalau ini kan pesannya Syekh seperti itu, pokoknya dibahas. Kalau ini ada kritikan dibahas, ini ada kritikan dibahas juga, diselesaikan dengan kepala dingin. Karena hidangan sudah banyak, jadi harusnya dingin terus. Nah, karena tidak kelaparan. Nah, alhamdulillah ma yuqassiru ma qassaru. Al-ikhwah asatidzah di Jember tidak kurang-kurang dalam menyambut dan memuliakan mereka. Waktu itu yang antar mereka Abdul Hakam. Nah, ya, ketika mengantar mereka turun, katanya tidak ada, dia buka jendela, wala salam wala syai', langsung balik kanan. Nah, tapi ketika pulangnya memang anak tunggu, jangan sampai lepas. Bukan karena anak ingin apa? Ngapa-ngapain, tapi cuma ingin salaman saja. Nah, dan alhamdulillah tidak lepas. Dan akhirnya mau tidak mau turun dan salaman kepada asatidzah dan sebagian ikhwah. Nah, karena ini bukan maksudnya kita ingin apa? Keburukan, justru ingin kebaikan, ingin ngajak salaman, berpelukan, kan begitu. Nah, ya, jadi itu pun tidak terlaksana. Nah, ya, pesan Syekh ya untuk duduk bersama, membahas segala masalah. Nah, karena apa? Karena Syekhuna Abdullah Al-Bukhari kan dari awal sudah ya mendapat poin-poin kritikan tersebut, data-data asatidzah tersebut, dan ditegaskan di Jalsah Madinah ya bahwasanya Jalsah Madinah itu semakin menegaskan dan menguatkan untuk beliau bahwa semua data-data yang ditulis dan dibawa oleh asatidzah adalah terbangun di atas apa? Hawa nafsu. Makanya beliau sudah tidak ada waktu, sudah dibahas, silahkan. Nah, tetapi tidak terlaksana, dan ini sekarang dijadikan senjata. Nah, bahwasanya audionya Syekh, wasaya kibar ulama, Jalsah Madinah, semuanya itu sudah mansukh. Ini semua sudah mansukh dan sekarang sudah berpindah kondisi. Levelnya sudah naik lagi. Bahwasanya tidak ada lagi hududun nafs, ini sekarang tidak ada. Sekarang adanya adalah masail aqdiyah, manhajiyah, masalah-masalah akidah dan manhaj menurut mereka. Nah, itu keyakinan mereka. Kenapa sampai sekarang asatidzah tidak mau bersatu lagi dan bertahawun, atau minimalnya ya tidak mengganggu dan tidak memusuhi para asatidzah yang bersama Ustaz Luqman dan juga ikhwah yang bersama mereka, bersama para ulama. Karena masalahnya bukan sudah tidak ada sekarang hududun nafs. Nah, sekarang sudah berubah, sudah naik tingkat, levelnya sudah semakin maju lagi. Sudah masalah apa? Manhaj, itu menurut mereka. Nah, ya. Jadi kesimpulannya dari kilas balik perjalanan dakwah ini, hampir tidak ada satupun bimbingan, nasihat dan arahan masyayikh kita yang dilaksanakan. Nah, bahkan perjanjian yang sudah mereka sepakati dan mereka tanda tangani. Tidak tahu saya bagaimana sih arah pikiran mereka ketika menandatangani sebuah kesepakatan itu, sekedar sebuah legalitas, atau biar nggak dituntut sama syekh atau dimarahi sama syekh, atau ada kesadaran dan lain sebagainya, dan bahwasanya setiap ucapan dan tulisan yang dituliskan di situ akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau bagaimana cara berpikir mereka? Nah, sehingga ini yang harus kita pelajari dan kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Ya, jangan sampai kita
ya terjatuh dalam perkara-perkara tersebut, ya yang itu menunjukkan bahwa ketiadaannya kejujuran pada diri seseorang. Naam, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga di sini perlu saya sampaikan beberapa unsur penting, ya pelajaran-pelajaran ya yang bisa kita ambil dari fitnah ini. Supaya kedepannya kita bisa ya melangkah dengan benar dan juga senantiasa terbimbing di atas al-haq. Maka yang pertama adalah ya masalah hududun nafs, karena ini yang menjadi judul dari fitnah ini, dan itu diulang oleh Syekh ya di beberapa kesempatan. Maka hududun nafs, salah satu definisi dari hududun nafs yang ringkas tetapi jami', mani', ringkas tapi mencakup, ya, dan juga mengeluarkan selain daripada hududun nafs. Hududun nafs itu adalah makana li ghairillah, segala sesuatu ya yang untuk selain Allah. Itulah hududun nafs, bagian-bagian dari nafsu. Segala hal, segala tujuan, segala alasan yang bukan karena Allah, maka itulah hududun nafs, mencakup banyak sekali. Ya, ketika seseorang berdakwah, menuntut ilmu yang seharusnya karena Allah, mencari wajah Allah, akan tetapi dia mencari harta, ataupun supaya dia mendapatkan kecukupan, dalam arti ya dia mendapatkan fasilitas-fasilitas, sehingga ketika ada orang yang juga ikut berdakwah di tempat yang sama, di lembaga yang sama, dia khawatir dirinya akan terusik. Dari situ dia mulai ya punya rencana-rencana tertentu. Ya, sehingga mulai dia cari-cari kesalahan temannya ini, partnernya dalam dakwah ini. Itu hududun nafs. Asalnya apa? Karena dunia, pengen dapat harta, pengen dapat fasilitas, apapun itu. Kemudian contoh yang lain adalah talabul mahmadah wat tsana. Masuk juga dalam hududun nafs, keinginan untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dinomorsatukan, untuk diprioritaskan, untuk disebut-sebut. Sehingga ketika ada temannya juga yang ikut bergabung membantu, padahal dia ta'awun dalam amalan yang mulia ini, dalam dakwah ini, mulai dia terusik. Mulailah temannya yang disebut, mulailah saudaranya yang disanjung, yang dicari, yang diberikan fasilitas yang sama, tidak terima dia. Ya, karena reputasinya menurun. Ya, ini juga termasuk apa? Hududun nafs. Kenapa dari dulu Ustadz Fulan saja yang dijadikan apa? Rujukan. Dia lagi. Jember. Padahal mereka sendiri yang melakukan itu.
Nah, mereka sendiri yang angkat tangan, ada ikhwan yang berusaha untuk menyampaikan masalah-masalahnya di daerahnya, ada para ustadz, ya, para duat. Aduh, mana enggak bisa, antum ke Ustaz Luman saja. Nah, mereka yang seperti itu, bahkan mereka sendiri ketika menghadapi masalah di lingkungan mereka, juga mereka kembali kepada Ustaz Lukman, kepada Jember. Lucunya itu. Jadi mereka itu menjadi pelaku juga. Nah, ya. Kemudian, di antara ya hududun nafs, sama keinginan untuk dipuji, untuk disanjung, maka dia marah kalau tidak dipuji. La yusyar ilaihil banan, dia tidak terima kalau dia sudah tidak ditunjuk lagi dengan telunjuknya orang. Orang sudah menunjuk ustadz yang lain ataupun dai yang lainnya. Maka dia tidak terima itu. Dia merasa tersaingi. Dia merasa semakin dipersempit ruang geraknya. Maka ketahuilah bahwasanya ini semua adalah bentuk-bentuk hududun nafs, kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan ya hawa nafsu. Contoh yang lain adalah hubbur ri'asah wa taqaddum bainal ikhwan. Adanya hobi dan gila kepemimpinan dan selalu melebihi yang lain, untuk selalu di depan dari yang lain. Ananiyah, sebutannya ananiyah, yaitu menganak-anakan, aku, saya, ini loh saya, dan seterusnya. Ingin selalu tampil, ingin selalu diprioritaskan, dan selalu ingin yang paling didengar ucapannya, paling didengar bimbingannya, karena ini ada. Dan ini semua adalah termasuk dari jerat-jerat syaitan. Ya. Sehingga ketika orang memiliki karakter yang seperti ini, dia akan merasa bahwa dirinya yang paling benar, karena dia ingin dia selalu didengar. Keputusannya itulah yang menjadi keputusan lembaga yang harus diterapkan. Yang lucunya lagi, ada sudah memutuskan keputusan rapat, keputusan pengurus dan asatidzah, kemudian dia pulang, yang di rumah tidak terima. Ada seorang ratu yang tidak menerima, akhirnya dirubah keputusan rapatnya. Ini lebih lucu lagi, raja kalah sama ratu. Jangan seperti itu, Pak. Barakallahu fikum. Jangan ditiru yang seperti ini. Keputusan rapat, hasil musyawar harus dihormati. Kalau mau dibatalkan harus dirapatkan lagi. Al-muslimuna ala syurutihim. Begitu, sesuai dengan kesepakatan mereka. Langsung dirubah. Pokoknya harus sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat. La kalam wala i'tirab, tidak ada sanggahan, tidak ada komentar. Jadi ini harus waspadai penyakit hududun nafs. Hubbur ri'asah, hubbudz zuhur,
hubbut taqaddum bainal ikhwan wat talabah wad du'at, suka untuk menjadi pemimpin, suka untuk tampil, suka untuk selalu di depan, paling didengar. Nah, juga di antara hududun nafs adalah apa? Karahatu najahil akharin. Nah, kebencian terhadap keberhasilan orang lain. Dalam hal apapun. Nas'alullah as-salamah, nas'alullah as-salamah. Nah, kita harus selalu mengatur, mengekang dan menjaga nafsu ini. Ada saudaranya berhasil, bukan dia bersyukur kepada Allah, dia apresiasi, malah justru dia cari-cari kelemahan dan kekurangannya. Oh, enggak, dia enggak begini kok. Nyatanya. Dalam hal apapun, dalam hal dunia, apalagi akhirat. Yang seharusnya akhirat itu adalah merupakan tabungan kebaikan. Mari bersama-sama kita mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja sama untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kamu akan mendapatkan surga bukan karena kamu yang berhasil saja. Tetapi justru ketika kamu ridha, rela dan senang dengan keberhasilan orang, justru bisa jadi itu menjadi sebab kamu masuk ke surga karena kebersihan hatimu. Nah, dan ini salah satu barometer untuk mengukur tingkat keikhlasan kita sebagai talabatul ilmi wad du'at, sebagai para penuntut ilmu dan para dai. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, ya, ketika dia menganggap bahwasanya la budda an yakunal haqqu muballaghan ala yadihi au biyadihi, bahwasanya kebenaran itu harus disampaikan lewat tangannya. Nah, wala yafrah in kana muballaghan ala yadi ghairihi, dan dia tidak senang kalau kebenaran itu disampaikan lewat tangan orang lain atau temannya. Maka ini termasuk dari ciri-ciri ketidakikhlasan seseorang dalam berdakwah. Walhamdulillah, ketika kebenaran itu sudah tersampaikan oleh orang lain, oleh teman kita, oleh saudara kita, karena yang dimaukan dan menjadi tujuan adalah apa? Bulughul haqq lil khalq. Ya, bayanul haqq lil khalq, menyampaikan kebenaran kepada manusia. Itulah tugas para nabi dan para rasul. Bukan kebenaran itu harus sampai lewat tanganmu. Maka karahatu najahil akharin, ya, kebencian seseorang terhadap keberhasilan orang lain, ketidaksukaan seseorang terhadap kebaikan yang bisa diraih oleh orang lain, maka itu adalah salah satu ciri hududun nafs yang masih melekat pada hatinya. Demikian pula dalam hal dunia. Temannya sukses, ada temannya belajar, kamu jualan apa? Saya jualan es buah. Bisa enggak saya belajar? Saya enggak punya kerjaan, bingung mau ke. Oh, fadl bisa. Senang dia. Diajari caranya dari awal, bahan-bahannya begini, rahasianya seperti ini, komposisinya seperti ini. Sudah, hanya dia jualan lah. Di tempat lain, walhamdulillah lebih rame. Omsetnya bisa melebihi dia bahkan 2 kali lipat. Yang ini omsetnya 1 juta per hari, temannya bisa 1,5 sampai 2 juta. Nah, ya, akhirnya temannya tadi mendatanginya, alhamdulillah akhi, jazakallah khair. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada antum dan melipat gandakan pahala untuk antum. Jualan anak laris, sukses, omsetnya sampai sekian, ini hadiah untuk, dikasih hadiah, dia diberikan jubah, diberikan makanan. Oh ya, mulailah di situ syaitan bermain. Kok bisa ya dia? Padahal saya ini masternya, dia kroco-kroco. Nah, ya, tapi malah lebih berhasil.
Nah, nas'alullah salam. Mulailah, mulai dia langsung berubah sikap. Nah, diajak, oh antum di mana ini? Padahal dia ini temannya ini ingin membalas kebaikan ini saudaranya. Nah, ayo kita jalan-jalan. Nanti ana yang traktir, ana yang tanggung mobilnya. Nah, kita taklim, kita daurah, kita olahraga dan lain sebagainya. Oh, afan ana sedang ndak enak badan, maksudnya ndak enak hati, Pak. Nah, ya, sedang pegel ini hati. Kenapa dia yang berhasil? Saya sudah 3 tahun, 4 tahun, begitu-begitu saja omsetnya. Hanya sekedar engkau tidak suka keberhasilan temanmu, itu sudah hududun nafs. Apalagi sampai ada usaha-usaha yang melebihi itu, usaha untuk menjatuhkan, usaha untuk memperburuk namanya, menjatuhkan reputasinya dan seterusnya. Nas'alullah salamah. Nah, jadi ya, al-arzaqu biyadillah, namanya rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahabu liman yasha'u inadha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Nah, maka Allah akan memberikan karunia kepada siapapun yang dikehendaki, anak-anak perempuan, dan Allah juga akan memberikan ya karunia kepada siapapun yang dikehendaki, anak-anak ya laki-laki. Demikian pun dalam hal rizki. Nah, ya basutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yalah Allah Subhanahu wa taala yang akan membentangkan, meluaskan rizki kepada hambanya yang Allah kehendaki, dan Allah akan menyempitkan rizki pada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Jadi al-arzaqu maqsumah, rizki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum kita lahir, dan inilah nanti yang akan menjadi pembahasan kita, buah daripada iman terhadap takdir. Kita tidak akan merasa jengkel ketika ada teman kita yang berhasil dan sukses. Justru kita senang, kita doakan. Harusnya begitu, Pak. Karena kamu harus yakin bahwasanya pemuliaan Allah itu bukan dengan cara memberimu harta. Itu yang kamu harus pegang erat-erat. Ya, ketika Allah mencintai kamu, itu bukan Allah akan kasih kamu harta. Tanda cintanya Allah dan pemuliaan Allah kepada seorang hamba adalah bukan dengan memberinya sebuah harta benda, akan tetapi pemuliaan Allah ya dan tanda cintanya Allah kepada seorang hamba adalah dengan memberikan hidayah dan taufik kepada hamba tersebut sehingga bisa menjadi hamba yang beriman dan bertakwa. Nah, kamu bersyukur hisabmu sedikit, Pak. Nah, kalau temanmu agak repot, bisa jadi kamu lebih dulu masuk ke surga 50 tahun ya sebelum saudaramu. Nah, jadi itu contoh hududun nafs. Apa tadi? Nah, membenci keberhasilan orang lain atau kelebihan orang lain. Nah, kemudian berikutnya di antara contoh-contoh hududun nafs adalah al-hattu. Nah, wal ihtiqaru 'alal akharin, meremehkan dan merendahkan orang lain. Nah, ini juga hududun nafs yang berbahaya. Nah, ya, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Qalu ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Naam, qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat satu benih daripada kesombongan.
Maka para sahabat bertanya karena mereka menyangka bahwasanya kalau orang penampilannya bagus, bajunya bagus, jamnya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya mewah, itu adalah salah satu bentuk sombong. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu suka kalau bajunya bagus, penampilannya bagus, sandalnya juga bagus. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai dan mencintai keindahan. Boleh seperti itu, tidak masalah. Justru Allah itu suka terhadap sesuatu yang indah, sesuatu yang bersih, sesuatu yang rapi. Jangan mentang-mentang salafi malah justru penampilannya dibikin seok-seokan. Nah, ya pecinya 2 bulan tidak dicuci, warnanya dari putih menjadi krem, jubahnya berkerut-kerut. Tidak boleh seperti itu. Harus rapi, wangi. Itulah Islam. Nah, ya. Dan Allah suka terhadap keindahan. Yang namanya al-kibr, kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Jadi kalau kamu ingin mengukur kadar kesombongan dalam hatimu, lihatlah, koreksilah, ya, dan telitilah apakah masih ada perasaan merendahkan atau meremehkan orang lain. Ketika itu masih ada, berarti itu menunjukkan bahwa masih ada bibit kesombongan. Hati-hatilah, karena kata Nabi, walaupun mithqalu habbah, sebesar biji yang terkecil di dalam hati, kalau masih ada, enggak akan masuk surga. Nas'alullah assalam. Nah, jadi, nah, itu diantara bentuk huzuz an-nafs. Nah, masih ada yang lain tapi waktunya sudah mepet. Nah, ya sudah waktunya salat zuhur, maka kita cukupkan sampai di sini. Nah, kalau masih ada waktu tambahan ya kita bahas kembali. Nah, tapi kalau tidak ada ya kita cukupkan sampai di sini. Nanti insyaallah akan ada pengumuman dari panitia. Bagaimana? Salat zuhur. Oh ya, setelah zuhur lanjut sedikit. Sedikit ini fleksibel ya. Nah, insyaallah sedikitnya thalabatul ilm, penuntut ilmu itu banyak bagi yang lain. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.